Perkenalkan, nama saya Zidane Ahmad dengan NIM belakang 008. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menganalisis standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan juga kemampuan peserta didik. Tujuannya adalah untuk menentukan metode, strategi, dan juga media yang tepat dalam pembelajaran. Bayangkan, kamu sedang merencanakan petualangan seru. Kamu punya peta, kompas, dan bekal yang lengkap. Nah, perencanaan pembelajaran itu seperti merencanakan petualangan, tapi bukan di hutan belantara, melainkan di ilmu pengetahuan. Pertama-tama, kamu harus tahu tujuan petualanganmu, apa yang ingin kamu capai. Sama seperti dalam pembelajaran, kamu harus tahu standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai. Selanjutnya, kamu harus mengenal medan dan juga kemampuanmu dalam pembelajaran. Kamu harus menganalisis kemampuan peserta didik. Apakah mereka sudah siap untuk mendaki gunung ilmu yang menantang, atau perlu latihan dasar dulu? Setelah itu, saatnya memilih alat dan strategi yang tepat. Apakah kamu akan menggunakan peta tradisional atau GPS yang canggih dalam pembelajaran? Kamu harus memilih metode, strategi, dan juga media yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran bukan sekedar daftar belanja, tapi peta jalan yang mengantarkan peserta didik menuju sukses. Dengan perencanaan yang matang, petualangan pembelajaran akan menjadi lebih seru dan penuh makna. Ingat, setiap petualangan punya tantangannya tersendiri. Tapi dengan persiapan yang matang, kamu bisa menaklukkan setiap rintangan dan meraih hasil yang memuaskan. Tetap semangat. Baik, selanjutnya saya Windarita Sari dengan nomor NIM 0007 akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Jadi, upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan mutu pembelajaran haruslah diawali dari perbaikan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi, perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan terhadap kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan dari perencanaan pembelajaran. Saya merangkum ada 6, yaitu yang pertama, struktur yang terdefinisi untuk mencapai tujuan pengajaran. Maksud dari struktur ini adalah perencanaan pembelajaran membantu guru menetapkan langkah-langkah yang jelas agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Lalu yang kedua ada memahami materi pelajaran lebih dalam. Nah, maksudnya guru bisa mendalami isi materi yang akan diajarkan sehingga bisa menyampaikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam kepada siswanya. Nomor 3 yaitu memilih metode pembelajaran yang sesuai. Dengan perencanaan ini, guru dapat memilih cara mengajar yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi yang akan diajarkan. Nah, yang nomor 4 yaitu menentukan alat dan media pembelajaran. Guru bisa memilih alat dan media yang tepat untuk membantu siswa memahami materi seperti video, gambar, atau alat peraga lainnya. Nah, yang nomor 5, mengarahkan proses pembelajaran. Perencanaan membantu guru menjalankan proses belajar dengan lebih teratur, itu sehingga siswa tidak kebingungan atau kehilangan arah. Untuk terakhir yaitu nomor 6, ini meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Dengan perencanaan yang baik, materi pelajaran bisa disajikan dengan cara yang menarik juga, sehingga siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya perencanaan pembelajaran, tujuan belajar dapat lebih mudah dicapai melalui penerapan metode yang telah dipilih dan terintegrasi dalam perencanaannya. Selain itu, perencanaan juga menjadi dasar evaluasi yang membantu dalam melakukan perbaikan pembelajaran yang akan datang di masa mendatang. Jadi itu adalah penjelasan saya tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada analisis kebutuhan ya. Nah, tujuannya ini untuk memahami karakteristik dan juga kebutuhan siswa. Kegiatannya dapat berupa mengamati latar belakang sosial dan budaya para siswa untuk mengetahui apa yang mereka perlukan dalam belajar.
Nah, yang kedua ada penetapan tujuan pembelajaran. Ini bertujuan untuk merumuskan tujuan yang jelas dan juga terstruktur, mengandalkan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and juga simple. Yang selanjutnya ada pemilihan materi dari sumber belajar. Ini bertujuan untuk memvariatif ya. Sumber akan membuat pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Jadi pembelajaran tidak akan terasa monoton atau siswa mudah bosan. Ini kegiatannya dapat berupa memilih buku teks, artikel, video, atau sumber lain yang dapat mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada penentuan metode pembelajaran. Ini bertujuan untuk memilih metode yang cocok untuk siswa. Ini contoh metodenya dapat berupa pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, pendekatan inquiry based learning, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengembangan rencana pembelajaran. Ini bertujuan untuk menyusun rencana yang teratur dan juga terstruktur ya. Isi rencananya dapat berupa langkah-langkah pembelajaran yang berisi urutan kegiatan dalam proses pembelajaran dan juga asesmen yang berisi penilaian untuk mengukur penilaian pencapaian tujuan. Yang terakhir ada evaluasi dan juga revisi. Ini bertujuan untuk memperbaiki rencana pembelajaran di masa depan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, kegiatannya dapat berupa kita dapat memberikan kuis ataupun tes untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa dengan materi yang sudah guru sampaikan. Makasih.